Makasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wilson Sitompul selaku Technical Analis Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Wilson. Selamat sore, apa kabar Pak? Sehat Mas, halo selamat sore. Semoga semuanya sehat juga di Baik, studi. Pak Wilson, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sesi kedua hari ini, Dekarga Saham Gabungan kembali ditutup di zona hijau. Tampaknya kondisi berbeda ini Pak, dari beberapa bursa Asia, kemudian juga Amerika dan juga Eropa yang lebih cenderung tertekan ini. Para investor sepertinya masih menunggu ini kebijakan The Fed seberapa besar kenaikan suku bunga di pertemuan akhir Juli ini. Nah, yang cukup menarik juga adalah ternyata dari dalam negeri beberapa data ini juga cukup menahan pelemahan. Di antaranya adalah rilis kinerja kuartal kedua di 2022 dan kebetulan harga batubara ini kembali mengalami penguatan signifikan dan membuat harga saham-sahamnya juga naik tinggi. Dan ini tampaknya menopang indeks harga saham gabungan sehingga hari ini tidak mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda? Oke, ini jadi kalau kita lihat di IHSG hari ini menguat ya teman-teman ya, ekspektasi padahal kita melemah karena masih wait and see tentang untuk tunggu dari rilis dari suku bunga teman-teman. Kenaikan hari ini 0,39%, dibuka dari level 6.889, ditutup di 6.898, seperti itu teman-teman ya. Tetapi juga ini kalau kita lihat IHSG masih belum aman gitu karena tertahan masih di area resisten. Kalau secara teknikal kita lihat resistensi dari IHSG itu adalah di sekitar harga kita lihat dulu 6.912 dan juga supportnya di 6756. Jadi kita berada pada resisten dynamic dan juga di resisten klasikalnya seperti itu. Nah, jadi ini masih terdapat peluang koreksi untuk IHSG besok teman-teman. Karena juga kalau kita lihat The Fed ini akan kembali menaikkan suku bunga nih dari konsensus sekitar 75 basis point. Kalau kita lihat selama beberapa waktu ini, selama tahun ini sudah dinaikkan sekitar 150 basis point teman-temannya itu, yaitu yang terakhir adalah 75 di bulan Juni 2022. Jadi ini termasuk kenaikan yang paling agresif ya sejak tahun 1994. Jadi total udah naik 150 bps. Cuma memang dampaknya enggak seperti yang kemarin yang bisa dibilang lebih terasa dibandingkan yang akan terjadi nanti besok. Kenapa? Karena market itu sudah mengantisipasi, teman-temannya sudah mengantisipasi dari yang namanya kenaikan dari suku bunga ini seperti itu. Makanya jadi hari ini pasar nggak terlalu bereaksi sampai merah banget, tapi besok buat teman-teman semuanya kita juga harus tetap batasin resiko ya, karena market masih volatile seperti itu. Cuma memang kita didukung dari katalis positif nih, dalam negeri sempat dibilang bahwa dari data-data ekonomi kita bagus ya. Tadi laba dari perbankan itu di semester 1 kita lihat BBRI naik sebesar 98,70% nih labanya. Terus juga seperti bank pemerintah lain, Bank Jawa Barat, BJBR 30%, bank swasta seperti BNGA ya, Bank CIMB Niaga 20,40%, dan hari ini mereka ditutup menguat ya, BBCA 0,3%, BMRI 1,2%. Memang kita Indonesia ini unik ya teman-temannya dibandingkan bursa yang lain karena kita ekonominya masih kuat seperti itu. Bahkan kemarin Pak Jokowi confidence bahwa kita bebas dari resesi. IMF pun memuji kekuatan dari ekonomi Indonesia. Itu yang membuat confidence terhadap market Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan market yang Baik. lain. Seperti itu. Secara singkat saya jelaskan. Oke, Pak Wilson, khusus untuk perbankan ini, rilis kinerja mereka cukup bagus dan ternyata momentum ini tampaknya dimanfaatkan oleh para investor dari sisi jangka pendek. Karena ada kecenderungan nih, kalau saya juga perhatikan, kalau juga saya amati, ketika rilis kinerja mereka ini belum keluar, saham-saham perbankan sudah mulai menguat duluan. Artinya ekspektasi dari para pelaku pasar cukup tinggi terhadap kinerja perbankan ini. Kemudian setelah rilis data keluar, kemudian saham tersebut atau emiten tersebut kembali mengalami koreksi begitu. Bagaimana Anda melihat posisi dan fenomena ini? Apakah memang di satu sisi para investor memanfaatkan momentum sesaat saja sambil kekhawatiran terhadap suku bunga The Fed juga masih tinggi sampai sejauh ini? Nah, ini teman-teman menarik ya, kalau tadi kita
kalau kita belajar fundamental analysis bahwa kita harus membeli saham yang bagus dalam keadaan murah teman-teman ya. Kalau be greedy when others are fearful dan be fearful when others are greedy seperti dari wejangan Warren Buffett teman-teman ya. Nah untuk khusus perbankan di Indonesia ini berbeda ya teman-teman dibandingkan negara yang lain karena iklim investasi Indonesia masih tinggi ya. FDI kemarin rekor tertinggi juga. Terus kita lihat juga penyaluran kredit perbankan semakin bagus ya, vaksinasi bagus gitu. Kita juga PPKM, pemerintah masih mendukung dengan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menahan suku bunga di 3,5%. Nggak menutup kemungkinan akan dinaikkan, tapi saat ini 3,5% karena inflasi inti juga masih tergolong rendah teman-teman. Jadi belum ada dari Gubernur BI Pak Peri untuk urgensi menaikkan suku bunga seperti itu. Data PMI masih naik 50,2. Nah, khusus perbankan ini kalau kita lihat penyaluran kredit mereka naik double digit teman-teman ya untuk bank-bank besar ya, bank-bank yang kapitalisasinya besar seperti BBCA, BBRI, BMRI gitu dan BBNI, BNGA seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau kemarin terkoreksi itu adalah saat yang bagus untuk kita membeli. Kenapa? Karena secara fundamental tidak terpengaruh besar teman-teman ya. Selama tidak ada lockdown, ekonomi akan tetap berjalan dengan baik. Selama nggak ada lockdown dan juga nggak ada pembatasan yang menutup peluang bisnis untuk bertumbuh. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau kita bisa beli lagi teman-teman di support. Oke, Pak Wilson, rekomendasi Anda untuk beberapa perbankan big cap ini, baik yang sudah rilis kinerja ataupun baru yang akan merilis kinerja mereka. Strategi untuk trading pada perbankan big cap ini. Oke, nah kalau sebenarnya kita secara teknikal itu beberapa hari yang lalu teman-teman ya bagusnya kayak BBCA kemarin dia sempat di 7.000 nih, sekarang di 7.325. Jadi kita antri lagi dia di harga di bawah 7.300 karena supportnya di 7.000 teman-teman. Begitupun BBRI ya, BBRI kemarin sempat ke 4.000 itu saya pun borong lumayan teman-temannya karena dia di support yang kita bilang support klasiknya itu menarik. Sekarang harganya 4.320, teman-teman bisa mulai antri lagi di harga sekitar 4.260. Nah, khusus untuk perbankan yang agak lebih kecil tapi menarik itu ada saham namanya BBTN, teman-teman ya. BBTN. Ini fundamentally oke juga, cuma emang nggak segede BBRI ataupun BBNI. Nah, ini harganya di 1460, teman-teman bisa beli di 1450, level supportnya adalah di level 1420 seperti itu. Ini dia berpotensi untuk pola yang kita bilang namanya inverse head and shoulder. Secara teknikal ini menarik dengan fundamental yang oke. Sebenarnya tadi mau rekomen agro teman-teman ya, tapi udah naik. Kalau udah kita nggak usah beli dulu. Baik, untuk BMRI boleh disinggung, Pak Wilson? Oke, BMRI teman-teman ya. Nah, BMRI juga hari ini bahkan dia yang memimpin 1,2% ya. Dia baru breakout teman-temannya dari yang kita bilang resistensinya di 8.000 gitu, 8.100. Jadi kita karena ini big cap, maka kita wait and see sampai dia koreksi dulu teman-temannya. Jangan beli ketika lagi naik seperti ini. Jadi nanti tunggu di sekitar harga 7.900 ya. Tunggu ada koreksinya dulu biar lebih murah seperti itu ya untuk BMRI. Baik, terakhir untuk BBNI Pak Wilson. Hari ini di 775 Pak. Oke, kita lihat BBNI dia naik 1,3% juga. Ini ada pola cup and handle teman-teman ya. Secara teknikal kita bisa buy on breakout di harga 7850 teman-teman karena dia sekarang masih di area resistensinya, masih beresiko. Kecuali teman-teman nanti dapat di harga antri di 7.675 seperti itu ya. Bisa dicicil sampai dia di harga 7.600 itu supportnya. Itu untuk BBNI. Baik, Pak Wilson, selain dari saham-saham yang ada di sektor perbankan yang cukup menarik perhatian juga di sepanjang perdagangan hari ini adalah saham-saham dari sektor energi, terutama dari pertambangan batubara. Dari fundamental, harga batubara kembali naik signifikan dan hampir menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa. Dan ternyata momentum ini cukup dimanfaatkan sambil menunggu hasil keputusan The Fed. Bagaimana analisis Anda saham-saham di sektor energi, terutama pertambangan batubara yang menguat signifikan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya ini menariknya teman-temannya batubara rally lagi karena harganya udah di atas 400. Ini katalisnya karena di Eropa ya. Di Eropa itu pasokan gas berkurang gitu. Karena ya sempat rusak ya Nord Stream-nya itu jadi kayak kapasitasnya cuma 40%. Sehingga mereka mencari negara alternatif lain. Itu adalah tetap di batubara teman-teman. Makanya banyak dari Eropa sana meminta pasokan batubara. Jadi supply-nya lagi dikit seperti itu. Jadi harganya naik itu mendorong saham-saham yang bersebagai batubara naik tinggi. Nah, cuman teman-teman harus hati-hati ya. Kenapa? Karena rally-nya udah mulai mendekati yang kita bilang namanya resisten ya. Contoh kita lihat dari Adaro ya. Adaro ini
kemarin saya udah bilang kalau di tempat kita di Super Sekuritas, teman-teman itu targetnya di sekitar harga 3.300 gitu. Itu dari harga kemarin di 2.700 ya. Berarti sekarang udah hampir mendekati targetnya teman-teman ya. Jadi mirip kayak ESA. Ini ESA amonia teman-teman, dia udah naik lumayan tinggi. Jadi kita harus lebih mulai hati-hati karena ada potensi koreksi. Meskipun katalisnya masih ada di market, yaitu harga batu bara masih rally gitu. Cuman lebih resiko kalau sekarang karena udah di area resisten seperti itu. Jadi lebih mulai teman-teman short term trading aja gitu, ambil beberapa tick terus jual ya. Karena ngeri gitu teman-teman, lebih beresiko. Oke. Rawan terjadi profit taking begitu Pak Wilson? Untuk yang jangka pendeknya. Baik, Pak Wilson, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Pak Wilson, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya di sektor pertambangan batu bara ini, energi dan pertambangan batu bara. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak sampai sejauh ini. Saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Andre, ini dari BSD Tangerang ini Pak Wilson. Untuk Harum sudah ambil posisi di 2240. Analisis support dan resistennya untuk Harum. Oke, Harum 2240, harga sekarang 1730, berarti posisi sekarang lagi nyangkut ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu harus perlu diingat ya, kita harus batas resiko yang pertama dulu buat teman-teman, karena ya beresiko saham teman-teman. Jadi kita tentuin ininya dulu, supportnya di mana. Kalau supportnya jebol, teman-teman keluar, atau pasang auto sell gitu ya. Itu untuk sekedar reminder aja bagi teman-teman semuanya biar enggak kejadian seperti itu. Nah ini sekarang kalau kita lihat Harum bikin pola double bottom teman-teman ya. Double bottom itu dia kemarin memantul dari area support 1360. Sekarang 1730, ini ada potensi profit taking teman-teman di area 1800, itu ada resistensinya seperti itu. Dan dia akan mulai turun lagi ke area sekitar bikin support di 1650 teman-teman ya. Jadi di 1800 itu ada potensi profit taking, dan bisa nanti kalau misalnya terlanjur nyangkut itu harus wajib average down. Jangan tunggu dia sampai naik terus ya selama fundamental sahamnya bagus. Apalagi analisnya bagus nih, saham batubara ya, di mana masih rally harga batubara. Tetapi ingat harus di bawah lain kali seperti itu. Sudah ambil posisi di 2240, cukup tinggi. Level averaging down yang direkomendasikan di level berapa Pak Wilson? Di 1650 ya, itu 1620 itu level supportnya yang terbaru ya untuk Harum seperti itu. Jawaban Bapak Andre di BSD, nyangkut di Harum 2240, averaging down di 1620 untuk minimalkan kerugian yang terjadi. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan Bapak Mahmudin Siregar dari Batam ini. Dari Medan maksud saya. PTBA Pak, sampai dengan akhir bulan sudah ambil posisi di 2462. Di berapa? Di 2000 ya? Ya, 24 Pak, 2400. Sudah profit sebenarnya. Ya, kalau ini sebenarnya langsung take profit aja. Ya. Kenapa? Karena dia udah menutup gap ya, teman-teman. Ada dua gap sebenarnya. Ini gapnya sebenarnya gara-gara dibagi dividen PTBA ya. Gap yang pertama itu di 4.300, which is tadi tersentuh hari ini teman-teman ya. Bisa sell on strength, atau di gap kedua ada di harga sekitar di 4.550. Itu gap keduanya. Cuman kalau saya ya dengan posisi seperti itu bakal jual di 4.300 gitu teman-teman. Kenapa? Karena itu ada gap yang tertutup, gap keduanya udahlah gitu, dijadiin konservatif aja gitu. Masih ada potensi. Iya seperti itu. Sorry. Di berapa Pak tadi untuk profit taking? 300 bisa take profit dulu ya untuk PTBA ini teman-teman. Di 4.300? Yes. Sebagian atau keseluruhan ini? Bisa, kalau udah 2000-an itu ya bisa seluruh aja. Kecuali kalau emang targetnya long term ya. Tapi kalau untuk itu udah bagus banget profit segitu. Ada Bapak Mahmudin Siregar PTBA di 2462 ini dari Medan, sudah profit, dan level yang direkomendasikan untuk profit taking ada di 4.300-an. Penutupan hari ini di 4.270, menguat di 4,40%. Selamat untuk Pak Mahmudin Siregar dari Medan. Demikian tadi untuk saham-saham dari sektor pertambangan batubara pemirsa.